memandu kuliah ya. Hari ini kebetulan saya mendapat giliran ya. Nah, mudah-mudahan di hari terakhir bulan Ramadan, kuliah kita hari terakhirnya, bukan Ramadan yang terakhir ya. Insya Allah masih ada 2 hari lagi. Kita akan membahas mengenai protozoa dan rotifera. Ya, kalau kuliah Pak Ramzi dan Pak Teru Aki kemarin juga sudah menyinggung-nyinggung ya tentang zooplankton. Ada sejumlah hal yang sudah Anda pahami dari kuliah 2 dosen tamu tersebut. Namun demikian ada beberapa hal yang belum disampaikan dan memang mereka tidak menggarap hal tersebut. Jadi mereka lebih ke broaden your mind ya. Jadi lebih ke memperluas wawasan Anda ya. Tapi hal yang dasarnya belum disampaikan dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk menyampaikannya sesuai dengan tuntutan kurikulum. Jadi Anda harus tahu apa, dan hal yang ingin saya sampaikan hari ini adalah terkait dengan Anda harus tahu apa, walaupun ada sebagian yang Anda ingin tahu apa, itu lebih bagus lagi ya. Tapi paling tidak yang disampaikan di sini adalah hal-hal yang mendasar dari protozoa dan rotifera. Kalau kita berbicara protozoa, sebetulnya sebagian dari materinya juga sudah pernah disampaikan pada saat kita kuliah Eglenophita. Karena disampaikan di Eglenophita bahwa Eglenophita kalau dilihat dari sisi tumbuhan, dia adalah tumbuhan, namanya belakangnya pita. Tapi karena juga si kelompok tersebut memiliki ciri hewani, maka juga disebutkan sebagai eglenoid. Ya, eglenoid itu termasuk ke dalam protozoa. Artinya kita yang lalu sudah melihat Eglenophita atau kelompok organisme tersebut dari sisi fitoplankton. Dan kalau sekarang Anda melihat contoh dari kelompok ini adalah organisme yang mirip atau yang bahkan sama, ya karena sifat dari organisme tersebut yang memang berada pada dua kondisi gitu ya. Saya sudah menyampaikan itu ya, dan sekarang kita akan lihat protozoa terlebih dahulu ya. Ini protozoa. Sebentar, ini kenapa jadi nggak bisa dilihat ya. Protozoa dilihat dari namanya proto ya. Proto itu awal ya, pro ya, paling dulu ya. Zoa itu hewan, artinya protozoa adalah hewan yang paling dulu. Udah kelihatan belum? Belum ya? Belum ada gambarnya? Sudah, saya sudah ada, Bu. Ada, Bu. Ada? Oh, ada. Oh, sip lah kalau ada. Saya kira nggak ada ya. Soalnya di saya nggak ada. Protozoa itu hewan yang paling dulu ya. Kemudian ciri umumnya masih bersel tunggal. Artinya hewan ini masih uniseluler dan memiliki inti yang sejati. Artinya dia termasuk ke dalam eukariot. Kemudian dari mana nama si protozoa itu datang? Protozoa itu datang dari proto yang berarti awal dan zoom atau zo yang berarti hewan. Artinya hewan ini, kelompok hewan ini merupakan hewan yang pertama ya, protozoa namanya. Kemudian dari segi ukurannya, protozoa itu dari mulai 3 mikron sampai 1000 mikron, artinya masih mikroskopis. Kadang-kadang kita bisa melihat walaupun tidak cukup jelas, atau tetap saja kita harus menggunakan alat bantu mikroskop untuk dapat melihat organisme tersebut atau organ-organ dari organisme tersebut secara detail. Artinya dia termasuk ke dalam organisme yang mikroskopis. Dan juga tentu saja karena dia hewani, dia heterotrof ya. Kemudian ciri yang juga pernah diceritakan pada waktu kita kuliah Eglenophita, disebutkan bahwa organisme tersebut atau kelompok organisme tersebut ya, yang termasuk ke dalam flagellata, tentu saja kalau di sini flagellata ya, dan semua protozoa yang lain hidup di tempat yang memiliki kandungan bahan organik yang tinggi. Kemudian tersebarnya di mana saja? Di air tawar ada banyak ya, di laut ada banyak juga ya. Jadi ada kelompok yang lebih banyak hidup di air tawar, ada juga yang hidup lebih banyak di laut ya. Artinya di air tawar ada, di air payau ada, di laut juga ada ya. Kemudian ada juga yang
akan kita keluarkan tentu saja pada saat kita membahas materi planktonologi, yaitu ada yang bersifat parasit. Jadi protozoa yang bersifat parasit baik pada manusia maupun pada hewan bukan bahasan kita. Jadi kalau Anda baca buku taksonomi, ya, jadi kalau Anda melihat protozoa dari sisi taksonomi, maka Anda akan menemukan satu kelas yang disebut kelas sporozoa, itu sebagian besar adalah parasit, baik parasit pada manusia maupun pada hewan. Jadi kalau kelas yang ini tidak dipelajari di kuliah planktonologi, tapi dipelajarinya di mata kuliah parasitologi, ya, baik parasitologi di FPIK juga ada ya. Jadi si protozoa yang parasit pada ikan juga ada, kemudian di Fakultas Peternakan juga ada, bahkan di Fakultas Kedokteran Umum juga dipelajari ya sporozoa. Tapi kita tidak mempelajari ini. Kenapa? Karena yang kita bicarakan adalah plankton. Plankton adalah organisme yang hidup bebas melayang dalam air, tidak mempunyai inang ya. Jadi kalau sporozoa kita keluarkan ya. Nah, ini juga mungkin Anda masih ingat kuliahnya Pak Teru yang menyebutkan beda ekspertis ya, sama-sama protozoa tapi beda ekspertis ya. Atau mungkin cerita ada di Twitter ya. Anda kan mahasiswa golongan milenial ya, pastinya juga sangat dekat dengan media sosial ya. Di Twitter Anda pernah baca mungkin ya, ada seorang mahasiswa atau entah sudah alumni ya dari ITB yang orang Bantul ya, pulang ke Bantul katanya diminta sama tetangganya disuruh memperbaiki setrikaan. Pernah baca nggak itu di Twitter? Pernah? Ada yang pernah baca di Twitter? Saya jarang buka Twitter, Bu. Waduh, bukan milenial dong kamu ya? Oh ya. Nah, mungkin yang lain ya pernah baca. Jadi si anak ITB itu entah alumni entah masih mahasiswa disuruh memperbaiki setrikaan katanya. Padahal dia itu mahasiswa desain komunikasi visual. Jadi FSRD ya, Fakultas Seni Rupa dan Desain, kan bingung disuruh ngebenerin setrikaan ya. Nah itu artinya biarpun anak ITB ya nggak semuanya bisa ngebenerin setrikaan ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Teru kemarin ya, beda ekspertis ya. Walaupun membicarakan sama-sama Kopepoda, ya itu mah bagian yang lain gitu ya, ini juga sama ya. Nah, terus ada yang bilang, iya Cana, saya juga pernah disuruh ngebenerin mesin motor Cana. Padahal saya kuliah di MIPA katanya, MIPA-nya biologi ya, selamatlah ya. Nah jadi kita itu harus tahu, harus bisa membedakan ekspertisnya ya. Ekspertis berbeda-beda ceritanya begitu ya. Itu di dunia nyata atau di dunia manusia juga hal seperti itu. Jadi karena kalau kuliah di ITB, nah pasti bisa ngebenerin itu ya, bisa ngebenerin setrikaan katanya. Atau kalau kuliahnya di IPB, tahu bagaimana pohon kelapa itu bisa tumbuh cepat gitu ya. Atau anak perikanan ya dianggap tahu segala tentang ikan, padahal tidak ya. Saya juga tidak ya. Saya juga tidak tahu banyak hal tentang ikan-ikanan, tapi saya tahu banyak hal tentang hal yang lainnya ya. Terutama tentang plankton saya tahu banyak ya. Nah, jadi kalau kamu tanya ke saya sporozoa, biarpun itu sama-sama protozoa, saya nggak tahu ya. Oke, sekarang kita kembali ke laptop kita ya. Nah, kalau dilihat dari jumlah populasinya dan apalagi kalau dilihat dari biomasanya, si protozoa ini merupakan bagian kecil dari populasi dan biomasa plankton. Tapi tingkat kepentingannya tidak perlu diragukan ya, atau kita harus mempelajari ini karena memiliki tingkat kepentingan yang signifikan dalam bidang perikanan dan perairan ya. Nah, di sini yang terpenting dari tiga kelas dari tiga kelas protozoa adalah Ciliata. Kenapa Ciliata itu lebih penting dibandingkan dengan Flagellata dan juga dibandingkan dengan Rhizopoda? Nanti kita akan lihat di slide berikutnya ya. Nah, di sini kelasnya ada tiga yang planktonis ya, walaupun bisa saja di buku taksonomi yang lain mengelompokkannya menjadi lebih dari ini ya. Paling tidak kalau sebagian besar itu mengelompokkan protozoa menjadi 4 kelas, 3 diantaranya planktonik. Rhizopoda, Ciliata, dan Flagellata. Satu lagi yang tidak planktonik tadi yang parasitik, sporozoa ya.
Kita lihat rhizopoda, ciliata, dan flagellata. Nah, rhizopodanya yang pertama sesuai dengan namanya, ada podanya, artinya dia punya kaki. Rhizo itu akar, ya. Tapi ternyata kaki akarnya itu bukan kaki yang sesungguhnya, tapi merupakan kaki semu. Tapi tetap saja si kaki semu ini gunanya adalah untuk bergerak, dan mekanisme pergerakannya adalah dengan cara menjulur-julurkan kakinya. Jadi julurkan, masuk lagi, bergerak, julurkan, masuk lagi, bergerak. Jadi bergeraknya dengan cara menjulur-julurkan kakinya, ya. Kemudian ciri yang lainnya, ya, dari si rhizopoda ini adalah indikator badan air yang bersifat asam. Jadi kalau Anda pergi ke satu tempat, kemudian Anda menemukan ada banyak arsela, ya, itu kemungkinan perairan tersebut memiliki pH yang sedikit asam. Bisa jadi pH-nya 4 atau 5, ya. Karena apa? Karena organisme ini dapat hidup di perairan yang bersifat asam. Sementara sebagian besar organisme itu tidak bisa hidup di perairan yang asam, tapi menghendaki pH yang netral, ya. Jadi kalau Anda menemukan kelompok rhizopoda, maka itu bisa kita sebutkan perairan tersebut memiliki tingkat keasaman yang tidak netral, ya. Kemudian ini juga dianggap ya karena apalagi kecuali dianggap merupakan indikator adanya minyak bumi. Tapi yang menjadi indikator adanya minyak bumi bukan rhizopoda yang hidup, tapi rhizopoda yang sudah menjadi fosil. Anda masih ingat Bu Isni yang mengajar limnologi? Masih ingat, ya? Nah, Bu Isni disertasi untuk S3-nya itu penelitiannya tentang rhizopoda, ya, rhizopoda dari ordo Foraminifera dan Foraminifera yang sudah jadi fosil. Jadi Foraminifera benthik, ya, yang sudah jadi bentos atau yang sudah menjadi fosil, ya. Jadi kalau ditanya, apakah tadi ada di kelas B yang bertanya, apakah kalau kami pergi ke sebuah perairan ke laut, ya, menemukan banyak Foraminifera di sana, apakah kami bisa menyimpulkan bahwa di sana kami bisa menambang minyak? Ya, saya bilang kalau menemukan Foraminifera sekarang, ya, maka Foraminifera tersebut akan jadi fosil, dan akan jadi fosilnya itu setelah ribuan tahun. Berarti Anda dapat mengambil atau menambang minyak di situ 5.000 tahun lagi. Nah, kecuali kalau Anda menemukan Foraminifera yang hidup, kemudian Anda lihat juga sedimennya dan di situ ditemukan banyak fosil Foraminifera, nah baru bisa disimpulkan bahwa di situ terdapat sumber minyak bumi, gitu, ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan indikator adanya minyak bumi, yang menjadi indikator adalah fosilnya, ya. Kemudian ciri yang lainnya, dinding selnya terdiri dari kapur, silikat, dan kitin. Ini kalau melihat ini Anda fitoplankton ingat siapa nih yang dinding selnya silikat, kapur, silikat, karbon ini di sini kapur, ya. Ingat siapa nih Anda? Ada yang masih ingat yang punya dinding sel silikat? Diatom bukan, Bu? Yes, diatom, betul, ya. Betul, diatom, ya. Kemudian yang ke-5 atau ke-6, ya, berkembang biaknya sederhana saja, membelah diri, ya, membentuk spora, atau dengan cara seksual, dalam hal ini konjugasi, ya. Jadi tidak ribet-ribet, ya, mereka uniseluler, pembelahan sel biasa, atau dengan cara konjugasi, atau dalam kondisi lingkungan yang tidak ideal mereka membentuk kista, sebenarnya bukan spora, harusnya kista. Kemudian contoh genusnya di sini ada 3 ordonya. Ordo Heliozoa ini sebagian besar hidup di air tawar, bentuknya seperti matahari katanya, ya, walaupun yang dimaksud dengan seperti matahari adalah lingkaran, kemudian di dalamnya ada lingkaran lagi, ya, kemudian warnanya juga ada yang kekuningan, ada yang merah bata, dan warna-warna matahari, begitulah, ya, yang arsela, ya. Kemudian kalau di Flugia, contoh lain dari Heliozoa, itu warnanya hitam, nggak kelihatan kayak matahari, ya, tapi bentuknya bolehlah
Kalau Anda lihat matahari, kemudian Anda silau, itu di dalamnya ada lingkaran berikutnya ya. Nah, kemudian ordo yang kedua dan ketiga ini sebagian besar hidup di laut. Dan inilah yang sering dianggap atau sering diposisikan sebagai indikator keberadaan minyak bumi. Artinya dalam keadaan sudah menjadi fosil ya. Ordonya itu ordo Foraminifera dan Radiolaria. Nah, kalau Foraminifera ini ciri khususnya adalah dinding selnya berlubang, sedangkan yang Radiolaria itu cirinya pseudopodanya keluar secara radier ya. Kita lihat, ini contohnya, ini yang disebut seperti matahari. Ya, ini kalau kita lihat dari atas, ini kalau kita lihat dari samping, ini adalah pseudopodanya. Jadi mereka menggerakkan pseudopodanya ini, dijulurkan ke bawah, keluar, tarik lagi, berpindah, julurkan lagi, tarik, pindah ya. Ini kalau kita lihat dari atas seperti ini. Jadi kalau dilihat dari depan kadang-kadang terlihat seperti topi ya, seperti topi ini, seperti topi ini. Kalau Anda pergi ke tempat yang agak masam ya, kemudian menemukan ini, seringkali sampai terkagum ya, terkagum-kagum karena bentuknya memang bagus-bagus gitu ya, seperti ini ya. Warnanya juga kuning, kadang warnanya ada merah bata, kadang ada sedikit kecoklatan ya. Kalau yang ini, yang diflugia, ini masih juga disebutkan seperti matahari ya, karena dia heliozoa. Ya, kemudian yang ini Globigerina, yang ini Stylosphaeria. Jadi yang ini heliozoa, yang ini Foraminifera, yang ini Radiolaria. Kemudian kelas yang kedua Ciliata, nah disebut sebagai kelas terpenting karena hal ini bisa di sini ya. Yang pertama, bukan ini yang menjadi dia penting ya, tapi yang pertama, ciri yang pertama memiliki silia ya, tapi silianya berbeda, bukan tapi ya, silianya posisinya berbeda ya. Ada kelompok atau ordo yang memiliki silia pada seluruh tubuhnya atau seluruh selnya, karena tubuh atau sel di sini karena dia satu sel ya, yang disebut dengan holotrika. Nah, kalau untuk membedakan yang di seluruh tubuh itu holotrika atau peritrika, ya, Anda ingat saja plankton yang seluruh siklus hidupnya sebagai plankton itu holoplankton ya. Nah, ini juga pada seluruh tubuhnya ditutupi oleh silia. Maka ordo tersebut adalah holotrika. Kemudian kelompok yang kedua atau ordo yang kedua ditutupi oleh silia hanya pada bagian pinggirannya saja, atau tidak seluruh bagian tubuhnya ditutupi oleh silika. Silia itu disebut peritrika ya. Jadi peritrika itu hanya pada sebagian tubuhnya saja, sedangkan yang holotrika silianya ada pada seluruh tubuhnya. Kemudian silia ini makan bakteri selain fitoplankton, makan bakteri dan juga makan bahan organik. Karena Ciliata ini makan bakteri dan juga makan bahan organik, seringkali dijadikan indikator perairan yang tercemar bahan organik. Salah satu kepentingannya ya. Yes. Jadi makannya bakteri dan bahan organik, oleh karena itu sering digunakan sebagai indikator perairan yang tercemar bahan organik. Jadi jika Anda pergi ke sebuah tempat, kemudian Anda menemukan silia dalam jumlah yang banyak, maka Anda bisa berasumsi perairan tersebut sudah tercemar bahan organik dan pencemaran sudah berlangsung cukup lama. Kenapa? Karena dari mulai bahan organik itu masuk menjadi bahan pencemar ke sebuah perairan sampai tumbuhnya Ciliata dalam jumlah yang banyak, itu memerlukan waktu kan, karena si bahan organik itu di alam akan diuraikan atau akan dekomposisi oleh bakteri. Nah, jadi kalau bahan organiknya banyak, maka akan menyebabkan tumbuhnya bakteri dalam jumlah yang juga cukup banyak. Karena bakteri banyak, maka silia mendapatkan makanannya.
Oleh karena itu, pada saat silianya ada dalam jumlah yang banyak, maka kita bisa menyimpulkan sebelum melakukan riset lebih lanjut ya, kita bisa berhipotesis bahwa perairan tersebut sudah tercemar bahan organik ya. Jadi dia dijadikan indikator. Kemudian juga karena dapat atau menjadikan bakteri sebagai makanannya dan juga bahan organik ya, Siliata ini pada umumnya ada pada instalasi pengolahan air limbah atau kolam-kolam pengolah limbah. Kenapa harus ada? Harus ya, ini harus ada. Karena kalau tidak ada, maka kita tidak menyelesaikan masalah. Ya. Kenapa disebut tidak menyelesaikan masalah? Nah, kalau kita punya kolam pengolahan limbah, limbahnya diolah dan yang mengolah adalah bakteri, ya, pencemarannya bisa diturunkan, ya, bahan organik bisa diturunkan, tapi masalah baru timbul, bakterinya banyak. Nah, oleh karena itu, untuk mengendalikan bakteri sebagai hasil dari atau setelah bakteri tersebut bekerja mengolah limbah, maka kita harus memasukkan Siliata sebagai pengendali bakteri tersebut. Jangan sampai kita berhasil mengendalikan limbah organik, tapi kita berhadapan dengan limbah biota atau bakteri, karena bakteri sendiri tentu saja menjadi masalah. Oleh karena itu, dimasukkanlah Siliata sebagai pengendali bakteri. Itu kepentingannya yang kedua ya. Nah, jadi tingkat kepentingan Siliata sebagai protosa terpenting di situ ya, digunakan sebagai pengendali bakteri pada instalasi pengolahan limbah, dan juga secara ekologis kita bisa memposisikannya sebagai indikator tercemar organik sebuah perairan. Kemudian Siliata sebagian besar hidup di air tawar. Ada sedikit yang hidup di laut dari golongan Tintinnidae ya. Kemudian berdasarkan susunan silianya kita bisa membedakannya menjadi yang membran berombak silianya, ada juga yang membranela, ada juga yang sirus. Nanti kita bisa lihat saja di sana seperti apa yang disebut ini, tapi tidak terlalu jelas. Yang jelas ada 3 kelompok ini, tapi di gambar yang akan ditampilkan nanti tidak kelihatan yang mana membran berombak, mana membranela, mana yang sirus ya. Yang jelas katanya silia itu bisa dibedakan susunannya menjadi 3 ini. Kemudian contoh genus dari Siliata, mungkin yang ini Anda sudah pernah melihatnya, bisa di praktikum atau di buku SMA, Paramecium, yang katanya bentuknya seperti sendal jepit ya. Walaupun kalau menurut saya mah nggak seperti sendal jepit ya. Tapi nggak ada lagi yang lebih mirip dengan sendal jepit selain Paramecium dari yang ini ya, mungkin begitu ya. Kemudian ada yang juga bernama Vorticella, ada Didinium, ada Colaps, ada Colpidium, ada Stentor. Ini hanya beberapa contoh, banyak yang lainnya ya. Nah, kalau Vorticella dan Stentor bentuknya seperti corong atau seperti trompet. Kemudian yang Didinium, Colaps, Colpidium ini bentuknya sederhana saja seperti oval, kecil-kecil ya, dan bukan mungkin, tadi Bu Fitri mengatakan pada saat Anda mengikuti simulasi praktikum di bawah mikroskop itu terlihat ada organisme yang kecil bergerak-gerak lincah ya, itu diantaranya adalah Didinium. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya pada saat kita melihat di video Anda bisa lihat, oh iya yang praktikum waktu itu kita lihat adalah Didinium ya. Jadi Didinium, Colaps, dan Colpidium ya. Kemudian Didinium ini juga termasuk cukup fenomenal ya, karena dia memiliki ukuran yang kecil. Tapi Didinium ini dapat makan Paramecium. Seperti apa Didinium makan Paramecium kita akan lihat nanti ya. Nah, penyebabnya apa? Karena si Didinium ini memiliki alat penusuk yang disebut dengan proboscis. Kita akan lihat nanti di video ya. Nah, kalau Vorticella yang contohnya tadi yang pertama kita lihat Vorticella bentuknya seperti lonceng, silianya terdapat di sekitar mulut sel. Peritrika atau holotrika ini? Peritrika, holotrika kalau silianya terdapat di mulut sel. Peri bukan? Peri, oke. Ya, Didinium. Nah, yang kedua Didinium merupakan pemangsa Paramecium, hidup di perairan yang banyak bahan organik. Didinium ini holotrika. Nanti kita akan lihat dia holotrika. Stentor dan Vorticella itu mirip tapi tidak sama tentu saja. Ini
hidupnya di sawah atau di air tergenang yang banyak mengandung bahan organik. Artinya sama ya, semuanya hidup di perairan yang mengandung banyak bahan organik. Ini contohnya. Ini paramecium, ya. Silianya ada pada seluruh tubuhnya. Kemudian Anda tahu paramecium itu kecil ya, tapi Anda bisa lihat kelengkapan organnya segini lengkapnya. Ya. Kemudian tadi di kelas apa ya, di kelas A, di kelas A yang menanyakan bukan siliata ataupun protozoa, yang semua protozoa itu kan heterotrop, artinya mereka makan kan. Kemudian kalau dia makan, maka dia akan ada proses metabolisme kan, metabolisme makanan. Kemudian dari proses metabolisme itu ada sebagian menjadi selnya atau untuk tumbuhnya, dan sebagian dikeluarkan sebagai sisa metabolisme kan, betul begitu ya. Nah, pertanyaan itu bagaimana Bu? Apakah ada alatnya? Ada ya, ternyata semuanya sudah disiapkan oleh Yang Maha Pencipta ya. Di sini Anda bisa lihat oral growth, artinya makanan itu masuk ke sini. Kemudian ada metabolisme, proses pencernaan dan sebagainya. Kemudian sisa metabolisme dikeluarkan dari sini. Ada yang disebut dengan anal pore, artinya ada lubang anusnya juga ya. Jadi sederhana organismenya, satu sel tapi kelengkapan organnya cukup, termasuk untuk makan lewat sini, untuk dikeluarkan lewat sini. Pada umumnya yang ini adalah filter feeder. Yang ini juga filter feeder, juga filter feeder. Jadi siliata pada umumnya filter feeder. Ini Vorticella, ini silianya. Ini yang stentor, ini juga silianya. Artinya yang ini silianya pada bagian ini saja. Tidak ada pada bagian lain. Artinya dia peritrika. Yang ini juga sama, ini juga peritrika. Kemudian kelas yang ketiga, flagellata ya. Nah, flagellata ini yang saya katakan sudah pernah kita kenal pada saat kita membahas Eglenopitta. Disebutkan Eglenopitta sebagai fitoplankton, tapi kalau kita melihatnya dari sisi hewan, maka dia disebut eglenoid, dan itu merupakan salah satu ordo dari flagellata. Ya. Nah, ini makanannya juga bakteri, kemudian fitoplankton, kemudian bahan organik. Semua protozoa makan bahan organik, semua protozoa makan bakteri, ya, makan plankton, dan ada juga yang makan zooplankton lainnya. Si flagellata ini ada yang makan zooplankton lainnya. Anda masih ingat pada saat kita membahas eglenoid atau eglenoid, tentu kalau Eglenopitta tidak makan ya. Ada yang makan dengan cara filtrasi, ada juga yang makan dengan cara raptor ya, atau menangkap makanannya. Nah, jadi makanannya ada yang dengan cara menyaring dengan filter feed atau filter feeder. Bagaimana caranya mereka menyaringnya? Dengan menggunakan flagelnya. Flagelnya bergerak-gerak di air di mana mereka hidup, kemudian mendekatkan, mengarahkan makanan yang ada di dalam air itu untuk masuk ke dalam mulutnya ya. Atau ada juga yang memangsa mangsanya ya, atau memangsa makanannya yang disebut dengan raptorial feeder. Nah, di sini punya alat gerak berupa bulu cambuk. Alat geraknya ada berapa? Ya, macam-macam. Ada yang punya 2, ada yang punya 4, ada yang punya banyak ya, ada juga yang punya 1. Kemudian metode reproduksinya dengan pembelahan sel biasa, dengan membentuk kista, dan dengan reproduksi seksual secara konjugasi. Ini contohnya, contoh organismenya. Anda masih ingat ada yang bentuk seperti ini pada saat kita kuliah Eglenopitta, itu namanya Astasia. Di situ disebutkan ya, atau mungkin kalau Anda lupa saya ingatkan, Astasia bentuknya sama persis dengan Eglena, tapi mereka tidak memiliki kloroplas. Kemudian Anda bisa dilihat di sini, ini ada Trachelomonas. Ya, kemudian di sini mungkin juga Anda pernah dengar namanya sebelum ini atau di kuliah fitoplankton, ada Cryptomonas. Nah, ini Anda bisa lihat semuanya punya flagel. Tapi di sini nggak ada yang berwarna hijau. Kenapa? Karena ini hewan ya. Jadi pada saat kita membahas fitoplankton,
kelihatan hijau-hijau ya. Tapi pada saat ini tentu saja kita tidak melihat yang hijaunya karena kelompok ini atau flagellata yang merupakan protozoa ini dia tidak punya chronoplast ya. Artinya mereka heterotrof. Nah, tapi ini bentuknya sama persis dengan Euglena ya. Tapi dia nggak punya chloroplas. Jadi warnanya sudah tidak hijau lagi ya. Tentang protozoa sampai sini PPT-nya, nanti ada pelengkapnya di video ya. Sebelum kita lanjut ke materi kita berikutnya yaitu tentang rotifera, apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin berkomentar? Mangga, silahkan. Ada? Ya, mangga, Henry. Ya Bu, terima kasih. Nama saya Henry Presasi, SPM Trade 143. Saya ingin bertanya Bu yang mengenai tadi yang pertama itu yang rhizopoda ya, bukan ada bisa jadi indikator adanya minyak bumi ya. Jadi kan rhizopodanya udah jadi fosil nih. Ya. Nah fosilnya itu jadi sedimen kan Bu? Ya. Nah jadi di setiap sedimen itu udah pasti ada rhizopodanya atau enggak gitu? Kalau misalkan belum pasti, bagaimana cara membedakan yang udah sedimen yang ada fosilnya dan yang enggak gitu Bu? Itu Bu Isni yang tahu. Ya, itu risetnya Bu Isni. Jadi di situ bisa diketahui keberadaan foraminiferanya, kemudian berapa umurnya dari endapan di sedimen-sedimen itu. Ya, kalau untuk anak lautan ada mata kuliah sedimentologi. Nah, di situ diantaranya untuk menentukan apa saja yang ada di sedimen. Atau mahasiswa geologi tahu untuk menentukan itu ya. Jadi kalau saya tidak tahu. Ya. Beda. Oh ya Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Ya, beda ekspertisnya. Saya nggak tahu. Kalau Bu Isni tahu ya, karena riset beliau itu ya. Ya, dipastikan ada atau tidaknya, ya diteliti ya. Ada metodenya tentu saja, tapi saya tidak tahu. Ya, masih ada lagi? Ya, Hafiz. Izin bertanya. Ya, Izin bertanya. Nama saya Hafiz Rasifa Bibian, PM 159. Nah, tadi yang di Ciliata itu, yang di diniumnya kan itu pemangsa paramecium itu Bu. Ya. Nah, itu tuh selain ditusuk gitu kan nanti ya mungkin dimasukin gitu Bu si parameciumnya. Nah, si didinium itu tuh nanti bisa membesar gitu terus melahap si parameciumnya atau gimana Bu? Nanti kita lihat, nanti di video akan terlihat jelas seperti apa proses makan dari didinium yang memakan paramecium yang ukurannya 6 kali lebih besar dibandingkan dengan sel dari didinium itu sendiri. Kita akan lihat nanti di videonya, jelas sekali ya bagaimana proses makannya ya. Nanti ya, tunggu ya Hafiz ya. Kita lihat dulu PPT yang rotifera. Masih ada? Kalau tidak ada, hold dulu ya pertanyaannya. Saya coba bagi yang kok ini ya. Saya buka dulu yang fitoplanktonnya ini ya. Sebentar ya, saya buka ini. Rotifera, ya rotifera. Kalau tadi protozoa merupakan hewan yang bersel tunggal, maka rotifera tidak lagi sel tunggal, tapi sudah multiseluler ya. Nah, di sini kita lihat rotifera. Kenapa disebut rotifera? Karena
hewan ini seperti beroda ya, rotivera ya, rotator. Nama lain dari rotivera adalah rotatoria ya. Kenapa disebut rotivera atau rotatoria? Karena hewan ini seperti beroda ya, walaupun sebenarnya bukan roda ya, tapi corona yang ada pada bagian anterior justru ya, corona yang di atasnya ditumbuhi oleh silia ya. Kita nanti akan lihat ya. Jadi kalau 2 tahun terakhir ini kita takut oleh corona ya, maka saya sebetulnya kenal corona udah sejak kapan-kapan ya, sudah 30 tahun lah saya kenal corona ya, dan nggak ada masalah dengan corona ya, karena corona yang saya kenal adalah bagian organ dari rotifer ya. Nah, tapi sekarang begitu ngomong corona langsung takut corona ya. Nah, kalau kita kuliah planktonologi corona nggak apa-apa sih, corona biasa-biasa aja ya. Nah, sebelum kita lanjut slide-nya, saya ingin bertanya, apakah Anda tahu corona itu sebetulnya apa sih? Istilah corona itu sebetulnya maknanya apa? Ada yang tahu? Mahkota, Bu, mahkota. Nah, betul. Kota bukan Bu? Kota ya. Jadi dia pasti ada di bagian anterior ya. Mahkota ya, corona itu mahkota ya. Kita lanjut slide-nya. Rotifer disebut juga dengan rotatoria karena sifatnya yang bergerak-gerak secara berputar-putar dengan bantuan silia yang terletak pada bagian corona ya. Dan fungsi dari silia yang ada pada corona itu adalah untuk menggerak-gerakkan air yang ada di sekelilingnya sehingga bisa memindahkan fitoplankton ya, boleh nano fitoplankton ataupun fitoplankton yang lain untuk dimakan, untuk masuk ya, memasukkan ke bagian mulut dari si rotivera ini ya. Nah, kemudian dari sejarahnya sebetulnya dulu ya, buku taksonomi yang dulu, rotifer ini merupakan bagian dari cacing karena bentuk anatominya yang mirip cacing. Nah, jadi tidak jarang pada saat di praktikum ya ada cacing, kemudian mahasiswa bertanya, Bu ini apa? Itu mah cacing. Oh bukan plankton, ya mirip dengan plankton ya. Atau saya jawab itu katakanlah Trichocerca ya. Kok mirip cacing? Iya memang masih saudara gitu ya. Tapi ya karena ternyata ada perbedaan yang signifikan dari kelompok yang rotivera ini dengan cacing, maka akhirnya si rotivera ini dikeluarkan dari Vermes sehingga ada filum tersendiri yaitu filum rotivera terutama pembedanya adalah silianya. Nah, ciri umum dari rotivera yang pertama sudah disebutkan, dia tidak unisel tapi multiseluler. Ukurannya ada yang menyebutkan 0,1 sampai 0,5 mm, tapi ada juga yang menyebutkan 100 sampai 2500 mikron. Kalau 0,1 mm berapa mikron? 0,1 mm berapa mikron? 100 mikron ya. Nah, kalau 2500 mikron berapa milimeter? 0,25 Bu. Bukannya 2,5? Oh iya 2,5 Bu. 2,5, Bu. 2,5 Bu. 2,5 ya. Ada yang menyebutkan rentang ukurannya dari 100 mikron sampai 500 mikron, ada juga yang menyebutkan antara 100 sampai 2500 ya. Oke ya. Tentu saja balik lagi ya. Enggak ya. Nah, kalau menurut saya sih yang ini yang benar ya. Kemudian sesuai dengan sifat dari plankton, kecepatan renangnya rendah sehingga tidak dapat melawan arus. Kemudian plankton namanya juga dia melayang dalam air. Kalau dia sudah menempel pada substrat, baik substrat hidup maupun substrat yang tidak hidup, maka dia bukan planktonik atau bukan plankton, keluar dari sini ya. Tapi karena rotivera sebagian besar ya itu adalah planktonik, berarti sebagian besar menjadi bidang kajian. Ada nggak rotivera yang tidak planktonik? Ya mungkin ada ya, tapi saya tidak melihat itu ya, karena ya itu bukan bagian kita ya. Kemudian, nah ini yang membuat rotivera menjadi salah satu jenis pakan alami terpenting di instalasi pembenihan ikan dan udang dimanapun ya, karena rotivera ini mudah dikultur
dan bisa dikultur dengan kepadatan yang tinggi. Ya. Mudah dikultur karena mudah pupuknya juga, bisa menggunakan pupuk kandang, bisa juga menggunakan pupuk hijau. Pupuk hijau itu artinya pupuk yang berasal dari daun-daunan atau yang berasal dari fitoplankton ya. Ini rotifer ini merupakan salah satu jenis zooplankton yang banyak dibudidayakan di hatchery-hatchery. Nah, kalau minggu lalu Teru Aki menyebutkan masih mencari Copepoda yang paling bagus untuk digunakan di industri, maksudnya industri aquaculture tentu saja ya. Ternyata sampai saat ini rotifer juga sama ya, karena kalau Copepoda itu ukurannya lebih besar dan biasanya tidak sesuai untuk pakan awal. Yang paling sesuai untuk pakan awal adalah rotifer. Kemudian rotifer juga selain dia ukurannya kecil, ukurannya juga bervariasi. Jadi rotifer itu diantaranya yang paling banyak dibudidayakan untuk pakan ikan adalah Brachionius. Brachionius itu ada yang ukurannya dari mulai yang SS, artinya yang berukuran sangat kecil sampai yang LL. Jadi si rotifer ini bisa diberikan pada larva ikan atau larva udang selepas mereka dari kuning telur ya. Jadi kuning telurnya habis, maka mereka harus makan kan agar bisa hidup. Dan itu biasanya bukan diberikan Artemia ya, bukan diberikan Copepoda yang lain ya, juga bukan diberikan Caladacera karena ukurannya besar-besar. Nah, yang paling sesuai dengan ukuran bukaan mulut, Anda tahu larva ikan itu kecil. Tentu saja bukaan mulutnya juga jauh lebih kecil. Yang paling sesuai adalah rotifera. Kemudian rotifera yang mana? Rotifera yang SS ya. Yang rotifera yang LL, rotifera yang SS. Biasanya juga tidak diberikan rotifera dari kelompok Asplasna, karena Asplasna biarpun dia SS, dia tetap lebih besar dibandingkan dengan Brachionius yang SS ya. Nah, jadi ini tingkat kepentingan dari rotifera ya, diantaranya ini ya, tentu saja ada yang lain ya. Jadi sebagai pakan alami awal untuk berbagai jenis ikan dan udang ya. Kemudian ada ciri yang lain, pertumbuhannya cepat dan berumur pendek. Ini bukan kekurangan, tapi ini justru kelebihan. Karena kalau dia pertumbuhannya cepat, umurnya pendek, kita berarti bisa panen lebih cepat, bisa panen lebih banyak. Kemudian juga ada yang juga menguntungkan adalah mudah diberi senyawa atau material pengkaya. Jadi kadang-kadang si rotifer yang dibudidayakan itu tidak memenuhi syarat sebagai sumber pakan ikan yang kita pelihara, atau ikan yang dipelihara itu menghendaki kualitas tertentu ya. Nah, si rotifer ini mudah diberi pengkaya. Pengkayanya termasuk bisa asam amino ya, mungkin proteinnya kurang lengkap diberi asam amino, bisa juga asam lemak, bisa juga antibiotik, bisa juga pigmen. Nah, pigmen terutama untuk yang budidaya ikan hias. Ikan hias itu yang kita sama-sama tahu, yang diharapkan adalah warnanya yang jernih, yang bagus ya. Kemudian juga bentuknya tentu saja iya ya, tapi warna itu seringkali menjadi faktor penentu dari atau faktor penentu harga untuk ikan hias. Nah, kalau diberikan Artemia, kalau diberikan rotifera, baik Brachionius ataupun yang lainnya, itu bisa diperkaya dengan pigmen tertentu. Ya. Nah, jadi ini yang membuat rotifera paling sering digunakan di panti-panti pembenihan ya. Kemudian kalau Anda cari jurnal tentang zooplankton, maka yang akan Anda temukan paling banyak adalah Brachionius. Brachionius itu anggota dari rotifer ya. Brachionius itu paling banyak ya. Jadi kalau Anda searching, maka Brachionius, wah pasti banyak sekali ya. Kemudian sangat toleran terhadap kondisi lingkungan, artinya bisa hidup dalam kondisi dengan kualitas air yang tidak terlalu bagus ya. Kemudian bagaimana makannya? Sebagian besar makan dengan cara menyaring atau filter feeder ya, filter feeder disaring dengan cara menggerak-gerakan air yang ada di sekitarnya dengan menggunakan silia yang terdapat pada koronanya. Tapi ada juga
sebagian kecil yang raptorial feeder. Di antaranya yang paling populer adalah Asplanchna. Asplanchna ini adalah rotifer yang berukuran paling besar. Tadi saya katakan ada ukuran SS, M sama sampai LL ya. SS, S, M, L, LL ya. Jadi kalau ukuran baju ada di situ ya. Extra S, M, L, extra L ya. Nah, itu ada. Jadi si rotifer juga ada ukurannya ya. Nah, kalau Asplanchna SS-nya juga ada ya. Tapi tentu saja ukurannya tetap lebih besar dibandingkan dengan SS dari Brachiomus ya. Kemudian si Asplanchna ini juga karena dia ukurannya cukup besar, tidak diberikan sebagai pakan larva ikan karena bisa jadi saingan ya. Larva ikannya takut lihat Asplanchna ya. Yang paling banyak adalah Brachiomus ya. Oke, ini adalah morfologi umum dari rotifera. Anda bisa lihat di sini ya. Dia sudah multiselular kan ya. Di sini kita bisa lihat ada ususnya, ada lambungnya, ada ususnya, kemudian ada kakinya ya. Ada bladder, artinya ada alat untuk mempertahankan posisi di air ya supaya tidak tenggelam. Kemudian di sini ada osopagus ya. Kemudian ada juga kelenjar-kelenjar yang digunakan atau yang membantu pencernaannya, ada salivary gland, ada stomach gland dan lain-lain. Ini koronanya. Ini silianya. Anda bisa lihat ya. Nah, kalau melihat ini kembali lagi saya mengajak Anda untuk mengingat diri ini ya. Ini ukurannya kecil, mikroskopis, tapi coba Anda lihat semuanya lengkap ya. Yang menciptakan sudah melihat kepentingan dari organisme ini sehingga dilengkapilah dengan segala macam kebutuhannya ya. Ya, artinya yang Maha Pencipta itu luar biasa ya. Ya, jadi kembali lagi mengingatkan kita tentang siapa kita ya, dibandingkan dengan organisme ini aja kita udah gimana ya gitu ya. Nah, jadi saya selalu mengingatkan di kuliah planktonologi itu tidak hanya membuat Anda menjadi lebih cerdas, lebih pintar dan lebih memahami secara kognitif ya, tapi juga membuat Anda harusnya lebih tahu diri gitu ya, lebih tahu diri ya bahwa Anda itu adalah makhluk lemah ya, Anda itu ya nggak ada apa-apalah ya. Bukan cuma Anda, saya terutama yang saya selalu mengingatkan bahwa utamanya adalah ke diri sendiri ya. Semakin kita melihat hal-hal yang kecil tapi luar biasa seperti ini atau hal-hal yang kecil ya, hal-hal kecil, maka akan merasa semakin kecil ya. Saya merasa seperti itu ya. Nah, itu ini ya morfologinya selengkap ini ya. Segala ada ya. Kita lanjutkan. Nah, ini corona ya. Kalau sekarang rame-rame corona varian baru dari India, corona varian baru dari Inggris, kemudian dari Brasil dan sebagainya. Nah, ternyata rotifer sudah mengenal corona berbagai bentuk ya, berbagai tipe pada atau dari berbagai famili ya, atau ordo di sini. Ini bentuk corona Brachyonidae. Ini bentuk corona dari Asplanidae. Ini corona dari Synhytidae dan seterusnya. Ini Colocetidae. Jadi ini coronanya begini ya, seperti mahkota benar-benar. Kemudian ini silianya. Kemudian ini adalah beberapa istilah yang harus difahami pada saat kita mempelajari rotifer. Ini sebetulnya di sini ada satu lagi tambahan yang tidak tertulis di sini, yang disebut dengan parthenogenesis ya. Nah, jadi ada istilah kelima yang harus Anda pahami pada saat Anda mempelajari rotifer. Tapi si parthenogenesis ini bukan cuma parthenogenesis ya, siklomorfosis, winter egg dan parthenogenesis akan lebih dijelaskan pada saat Anda nanti nonton film ya. Nah, tapi sebelum kita sampai di film yang menjelaskan 3 hal yang barusan, kita lihat dulu yang 2 ini yang tidak ada di filmnya ya. Jadi kita membedakan rotifera berdasarkan dinding selnya ini ya. Loricata adalah kelompok rotifera yang memiliki dinding sel yang tebal dan berkotak-kotak. Ini contohnya ini keratella spesies macam-macam lah. Yang jelas ini adalah kelompok Loricata.
Kemudian lawannya adalah Iloricata. Ini Iloricata adalah kelompok Rotifera yang tidak memiliki dinding sel yang tebal. Tentu saja tidak juga berkotak-kotak ya. Kalau yang ini rigid, mereka tidak mudah berubah-ubah bentuk atau tidak mudah memanjang memendek. Sementara untuk yang Iloricata ini memiliki tidak memiliki dinding sel yang tebal dan mudah berubah-ubah bentuk. Kalau cerita seperti ini kembali lagi ke kuliah fitoplankton kita, Anda ingat kelompok mana yang dibedakan juga menjadi dua hal seperti ini. Yang mudah berubah-ubah bentuk, ada juga yang rigid yang tidak mudah berubah-ubah bentuk. Kelompok organisme yang mana tuh? Masih ingat? Eglenophyta ya, masih ingat ya? Eglenophyta. Ya, Eglenophyta ya. Kalau Eglena itu mudah berubah-ubah bentuk, Eglena astasia mudah berubah-ubah bentuk. Coba Anda lihat Facus. Facus itu rigid ya. Nah, ini juga sama ya. Loricata, Iloricata ya. Iloricata itu punya dinding sel yang tebal, mudah tidak bisa berubah-ubah bentuk. Dinding selnya tebal berkotak-kotak pula ya. Nah, kalau yang Iloricata sebaliknya. Kalau winter egg ini berhubungan dengan reproduksi. Siklomorfosis tidak berhubungan dengan reproduksi, tapi berhubungan dengan apa ya kira-kira? Sebelum saya menjelaskan, barangkali ada yang sudah pernah mendengar, sudah pernah membaca istilah siklomorfosis. Apakah itu siklomorfosis? Ada yang tahu siklomorfosis? Belum tahu. Belum tahu. Belum ada yang tahu? Oke, baiklah. Kalau begitu, siklomorfosis secara sederhananya, secara sederhananya siklomorfosis adalah perubahan morfologi, ya. Walaupun sebetulnya seharusnya Anda tahu karena pada saat Pirophyta sudah dijelaskan, ya. Siklomorfosis adalah perubahan morfologis yang disebabkan karena kondisi lingkungan yang tidak ideal. Ya. Pada saat Pirophyta, Anda masih ingat mungkin kembali lagi ke Serratium dan Peridinium, itu mengalami siklomorfosis. Bukan mekanisme ya, mekanisme. Siklomorfosisnya adalah dalam hal bertambah atau berkurangnya tanduk pada Serratium. Anda masih ingat? Serratium itu bisa tanduknya dari 3 menjadi 2, atau dari 2 menjadi 3, atau dari 3 menjadi 4. Ya, itu siklomorfosis. Kemudian istilah yang terakhir itu partenogenesis. Pernah dengar istilah partenogenesis? Pernah dengar? Pernah Bu, pernah. Apa itu? Di kalau partenogenesis yang di ichtio sih Bu, Ya. di ideologi itu kayak reproduksinya itu Bu, Ya. gimana ya, kayak contohnya tuh kayak si betina bisa bertelur, bisa memiliki keturunan tapi tanpa jantan gitu Bu. Ya. Ya, betul ya. Nanti kita lihat kenapa. Terus kalau di kuliah ichthyologi siapa yang dijadikan contohnya, atau contohnya siapa yang partenogenesis? Disebut tidak? Ikan. Oh, ikan. Ikan ya. Kalau ini yang kita bicarakan adalah si zooplankton dari Rotifera dan juga dari Cladocera yang minggu depan akan kita bicarakan. Jadi tiga istilah yang kita bahas hari ini, winter egg, siklomorfosis, dan partenogenesis ini berlaku atau terjadi pada Rotifera dan juga Cladocera. Materi kita minggu depan ya. Nah, kemudian sebelum kita lihat videonya untuk memperjelas apa itu 3 istilah tersebut, untuk kita lihat nanti ya. Kita lihat dulu klasifikasinya ya. Klasifikasi yang saya ambil adalah klasifikasi yang menyatakan filum Rotifera mempunyai 1 kelas, yaitu kelas Rotifera ya. Kemudian ordonya ada 3. Monogonanta, ini merupakan ordo dengan anggota terbanyak ya. Kemudian yang kedua Bdelloida ya. Nanti kita lihat, tapi yang terbanyak dulu kita lihat. Ordonya ada
ordonya Monogonantha ya. Kemudian familinya juga cukup banyak. Di antaranya Brachionide, contoh jenisnya Brachionius dengan spesies yang sangat banyak. Brachionius adalah salah satu rotifera terpenting. Dan tadi saya katakan yang paling banyak diteliti, yang paling banyak dimanfaatkan sebagai sumber pakan alami ikan. Ya. Ini hidupnya di mana? Di air tawar ada, di laut ada, di air payau ada ya. Di sini paling tidak, di sini saya menyebutkan 4 spesies. Brachionus plicatilis. Ini hidupnya di air tawar apa di laut? Di laut ya. Ada Brachionus rubens, ruben ada. Brachionus calciplorus, Brachionus quadridentatus. Nah ini paling tidak ada ini ya. Tapi sebetulnya sangat banyak spesies dari Brachionus ya. Kemudian genus lainnya ada Trichocerca. Ada nanti contohnya Trichocerca juga gambarnya ya. Kemudian ada juga Asplasma. Jadi rupanya Brachionus dan Asplasma berada pada famili yang sama, satu famili ya. Tapi Asplasma suka makan ini ya. Nah, artinya dia makan saudaranya sendiri ya. Nah, ini genus rotifera terbesar dan merupakan predator untuk genus yang berukuran kecil dan juga mereka memakan protozoa ya. Kemudian famili yang kedua adalah Colotesica, anggotanya tidak terlalu banyak. Famili berikutnya Ploimidae, ini ada Ploima ya, jadi tidak banyak tapi ada, tapi yang banyak mah tadi ya. Brachionidae ya. Kemudian famili yang keempat Flosculariaceae. Nah ini, kemudian sebelum lanjut ya, ini namanya Brachionius ya. Kadang-kadang mahasiswa jarang setelah nulis skripsi pun ya, menuliskannya Branchionus. Jadi jangan nulis Branchionus ya, bukan branch, bukan cabang ya, tapi Brachionius ya. Jangan Branchionus karena dia Brachionius ya. Kemudian ordo yang kedua, Bdelloida, familinya ada 4, yaitu Habrotroisidae, Habrotrocha, dan Scapanotrocha, itu contoh genusnya. Saya tidak mengenal organisme ini, mungkin tidak ditemukan di Jawa Barat sih, tidak ditemukan ya, saya tidak tahu dari daerah lain. Yang jelas ini tidak ditemukan kalau di Jawa Barat ya, karena saya sudah kenal dengan rotifera bertahun-tahun ya, udah ya lama lah ya, sebelum Anda lahir ya udah kenal, tapi saya belum pernah kenal dengan Habrotrocha ini ya, atau Scapanotrocha belum pernah. Kemudian dari Bdelloida, dari famili Philodinidae, ini saya baru ada kenal ya. Nah ini ada Philodina, ada Rotaria, ini banyak ditemukan di Jawa Barat ya. Kalau tempat lain saya tidak ambil sampel tempat lain biasanya ya. Tapi kalau di Jawa Barat Philodina banyak, Rotaria juga banyak ya. Kemudian di Sostroka mungkin ada, tapi saya mungkin belum berkenalan ya. Embata saya juga belum. Macrotricha ada, ini juga ya. Tapi dari Philodinidae yang paling banyak adalah Philodina dan Rotaria. Ya, jadi dari pengelompokan ini ada yang memang hidup di Indonesia atau lebih spesifik hidup di Jawa Barat. Ada juga yang tidak ditemukan di Indonesia atau tidak ditemukan di Jawa Barat ya. Jadi tidak semua yang disebut itu bisa Anda temukan saat ini ya. Tapi kalau Anda pergi ke tempat lain atau pergi keluar, mungkin Anda menemukan itu ya. Tapi Brachionius itu kosmopolitan. Dia ditemukan di mana-mana ya. Kemudian dari mulai air tawar, air payau, air laut, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan yang lainnya. Karena Anda bisa membuktikannya dengan kalau Anda melihat jurnal. Jurnal yang diterbitkan dimanapun, itu banyak yang membahas tentang Brachionius. Dan mungkin nanti di kuliah Anda berikutnya di budidaya pakan alami, ini merupakan salah satu yang dibahas secara intensif. Jadi kalau kuliah planktonologi adalah kuliah awal untuk memberikan pemahaman Anda yang berhubungan dengan plankton yang dimanfaatkan. Nah kalau sekarang Anda berkenalan dulu dengan plankton ya, segala macam plankton diperkenalkan dulu. Nanti pada saat Anda masuk di mata kuliah berikutnya di semester 3 budidaya pakan alami, maka akan lebih spesifik. Yang dibahas adalah plankton yang dibudidayakan sebagai pakan alami ya. Di antaranya adalah Brachionius ya. Selain mungkin Artemia, kemudian Acartia yang kemarin disebut-sebut oleh Pak Tehu ya, atau yang fitoplanktonnya sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, jadi ini
cerita berikutnya adalah dari famili Adintinidae, Adinitidae, Adineta, dan Bradyschala. Saya juga belum pernah bertemu dengan makhluk yang ini. Kemudian Philodinavidae, itu contohnya Henoceros dan Philodinaphus, saya juga belum berkenalan ya. Jadi saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut ya. Kemudian ordo yang ketiga, ini ordonya juga anggotanya tidak banyak. Caesonida, familinya Caesonidae, genusnya Caeson ya. Ini tidak banyak dan konon dari ordo Caesonida ini beberapa di antaranya merupakan parasit di dalam usus udang. Nah, artinya kembali lagi mungkin ini tidak banyak yang hidupnya planktonik, tapi banyaknya atau sebagian di antaranya hidupnya parasitik. Artinya nanti biar bagian dosen parasitologi yang membahas lebih lanjut ya. Rotifera dari kelompok ordo Caesonida ya. Tapi kita lebih banyak membahas dari ordo Monogonantha dan Bdelloida ya. Yang terutama adalah yang dari Monogonantha ya. Kita lihat gambarnya. Ini Brachionius, ini Asplasna. Ini berasal dari dari famili yang sama. Kemudian coba Anda lihat di sini ada organisme betina yang ukurannya sebegini. Kemudian ada di sebelahnya jantan yang ukurannya sebesar ini. Dalam kondisi normal atau dalam kondisi lingkungan yang semuanya ideal, ya nanti Anda dengar apa yang dimaksud ideal di video itu disebutkan ya, fine, kemudian dan sebagainya. Yang jelas dalam kondisi yang optimal, maka tidak ditemukan si jantan ini. Jadi dalam kondisi lingkungan yang ideal atau yang optimal, maka kita hanya akan bertemu dengan Brachionius ataupun Asplantia ataupun yang lain yang berjenis kelamin betina. Yang jantan tidak ada. Jantan ada pada saat dibutuhkan dalam kondisi lingkungan yang tidak optimal, ya. Ini yang cewek-cewek jangan itu ya, jangan ikut-ikutan Brachionius ya. Jadi pas butuh aja ya dicari-cari ya laki-lakinya ya. Tapi giliran yang enak-enak, yang makan-makan ya nggak diajakin ya. Jadi kondisi ideal ya nggak diajakin ya. Nah nanti begitu butuh tumpangan baru dicari ya. Itu namanya ikut-ikutan Brachionius ya. Nah, jadi Anda hanya membutuhkan jantan pada saat kondisi tidak optimal ya. Nah itu ikut-ikutan Brachionius namanya ya. Nah ini Anda bisa lihat, balik lagi ya. Kita bisa melihat organismenya kecil, tapi Anda coba lihat kelengkapannya. Ada usopagus, ada lambung, ada vitellarium, ada ototnya ini ya. Kemudian ada bladder yang bisa digunakan untuk memposisikan diri supaya berada dalam intensitas cahaya yang optimal. Kemudian di sini juga ada antena lateralnya. Kemudian ini bisa lihat ya, ada alat sensornya. Kemudian ini ada trokusnya, ya. Ini telurnya, ini kakinya. Nah, ya. Ini Anda bisa lihat bentuk dari koronanya berbeda-beda. Ya, ini koronanya seperti ini. Kemudian Asplasna, Anda lihat Asplanidae bentuknya begini. Kemudian ini Keratella, ya. Ini bentuk dari koronanya juga berbeda dengan ini, dan juga berbeda dengan ini. Ini Trichocerca berbeda juga ya bentuk koronanya. Jadi di sini paling tidak Anda bisa melihat ada 4 bentuk korona yang dilengkapi dengan silia yang bentuknya berbeda-beda ya. Ini silianya kelihatannya panjang-panjang ya. Kalau ini koronanya juga pendek, kemudian silianya juga pendek, kemudian ini lain lagi, ini juga lain lagi. Jadi kita bisa lihat berbagai morfologi dari Rotifera yang berbeda-beda ya. Kemudian ini yang disebut dengan reproduksi, yang sederhananya saya perlihatkan di sini, tapi lengkapnya nanti Anda lihat di video ya. Ini, jadi di sini dalam kondisi normal reproduksinya sederhana begini saja ya. Ada betina yang mempunyai kromosom 2N, ya. Reproduksi secara parthenogenesis, ya, artinya menghasilkan telur.
yang tidak dibuahi dan telur tersebut diploid. Kemudian telur tersebut menetas menjadi organisme yang juga diploid dan betina. Ini betina ya. Nah, dalam kondisi yang tidak ideal atau tidak optimal, maka betina ini ya, betina yang amiktik ini akan mengeluarkan telur melalui proses meiosis. Kalau ini mitosis ya, mitosis. Nah, kemudian yang ini meiosis. Kemudian akan dihasilkan telur yang haploid. Nah, telur yang haploid ini menetas menjadi jantan yang juga haploid. Di sini selain telur yang haploid yang menetas menjadi jantan, ada juga telur yang haploid yang menetas menjadi yang betina. Kemudian di sini kalau dia haploid, betina haploid, jantan haploid, ya, maka akan terjadi fertilisasi oleh sel sperma jantan. Telurnya akan difertilisasi oleh sel sperma jantan, maka akan dihasilkan telur ya. Di fertilisasi akan dihasilkan telur yang diploid lagi. Telurnya ini resting atau yang tadi disebutkan winter egg. Kenapa disebut winter egg? Istilah itu berasal dari negara 4 musim. Jadi winter egg atau telur yang resting ini terjadinya pada musim dingin. Kenapa? Karena faktor pencetus ketidakidealan atau ketidakoptimalan lingkungan adalah suhu yang rendah. Suhu yang rendah atau winter di situ memicu terbentuknya betina miktik dan jantan miktik. Yang si jantan ini akan melakukan fertilisasi sehingga dihasilkan telur yang bersifat amiktik atau yang 2M tapi resting atau dorman. Dan itu terjadi di musim winter. Jadi mereka menyebutnya winter egg. Ya, tapi kita tidak usah menyebutnya winter egg, kita bisa menyebutnya resting egg. Kalau menyebut winter egg kan malu ya, mana ada winter, nggak ada winter ya. Nah, kemudian kalau ditanya pencetusnya, kalau di sana jelas ya, suhu yang sangat dingin. Nah kalau di sini pencetusnya apa? Apakah pencetusnya suhu juga? Ya, seringkali suhu juga. Suhu yang terlalu tinggi atau yang terlalu rendah, dan juga jangan salah, seringkali juga faktor pencetusnya adalah makanan. Kekurangan makanan bisa menjadikan lingkungan tersebut dianggap tidak optimal, sehingga akan memicu terjadinya proses reproduksi secara seksual. Ya. Nah, kalau normal mah parthenogenesis, artinya si betina ya sudah berkembang dia aja sendiri ya, tidak perlu jantan. Maaf kata betinanya ya. Tapi begitu lingkungan tidak optimal, oh butuh katanya ya, butuh jantan ya. Nah, agar tetap berlangsung ya, agar reproduksi tetap berlangsung ya. Kita lihat umurnya, tadi disebutkan berumur pendek, pertumbuhan cepat, ternyata umurnya hanya 8-12 hari. Kemudian berapa telur yang dihasilkannya? Kira-kira 5 butir sepanjang hidupnya. Ya. Kemudian peranannya dalam bidang perikanan sudah disebut-sebut barusan sebagai pakan alami awal bagi berbagai jenis ikan dan udang. Kemudian bisa juga diberikan kepada ikan yang ukuran besar, tapi dalam bentuk pakan formulasi sebagai salah satu komponen bahan bakunya. Itu artinya sebagai makanan juga ya. Nah ini penelitian yang terbaru, katanya ya, rotifera itu mempunyai senyawa antibakteri. Tapi di sini diberi tanda tanya. Ini tanda tanyanya bukan datang dari saya, tapi dari penelitinya sendiri. Penelitinya itu dosen di Universitas di Manado, Samratulangi ya, yang kuliah S3 di Bogor, melakukan penelitian untuk meneliti apakah ada senyawa antibakteri di dalam rotifer. Ternyata ada katanya senyawa antibakteri di dalam rotifer, tapi belum dikarakterisasi apa jenis antibakterinya. Kemudian belum juga dipastikan bisa dimanfaatkan di bidang apa, apakah di bidang perairan untuk mengobati bakteri yang menyerang ikan, udang dan lain-lain, atau jangan-jangan setelah dikarakterisasi si antibakteri itu bisa digunakan di bidang kesehatan manusia.
belum ya, belum sampai di situ. Ini artinya ruangan masih cukup luas untuk kita semua yang ingin mengeksplorasi apa saja senyawa antibakteri yang ada di dalam rotifer. Jadi kalau yang sebelumnya, penelitian-penelitian sebelumnya, antibakteri itu ditemukan pada fitoplankton, diantaranya pada chlorella, kemudian ada skenesu dan beberapa fitoplankton yang mempunyai senyawa antibakteri. Ternyata rotifer juga memiliki senyawa antibakteri. Hanya senyawa antibakterinya belum diketahui, jadi belum ada namanya. Kalau yang di fitoplankton kan sudah ada ya, dihasilkan oleh chlorella, namanya chlorellin, ya, atau yang lainnya ya, ada yang dihasilkan oleh jenis yang lain. Tapi kalau pada rotifera ini baru merupakan riset awal, sehingga belum ada informasi yang lebih akurat. Jadi hanya baru disebutkan bahwa terdapat senyawa antibakteri, dan senyawa antibakteri itu dipengaruhi oleh salinitas karena dia penelitian di laut ya, atau Brachyonus yang digunakan berasal dari laut, sehingga salah satu perlakuannya adalah salinitas ya, dan disebutkan dipengaruhi oleh salinitas, tapi tidak juga dijelaskan, katanya belum dapat dipastikan apakah salinitas itu berpengaruh terhadap jenis antibakteri yang dihasilkan atau berpengaruh terhadap konsentrasi antibakteri yang dihasilkan. Jadi masih banyak ruangan untuk melakukan riset, untuk melakukan eksplorasi terhadap kapasitas atau keberadaan antibakteri yang ada di dalam rotifer. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silahkan, atau Anda ingin memberikan komentar? Mangga, silahkan. Sebelum saya lanjut berbagi film ya, kita akan lihat dua film yang akan menjelaskan tentang rotifera ya, dari mulai siklomorfosis sampai parthenogenesis ya. Tentu saja di situ akan dibicarakan tentang resting egg, dan juga saya akan mengajak Anda untuk nonton film Didinium yang makan paramecium ya. Mangga, silakan. Sebelum itu saya tampilkan, silakan Anda kalau mau bertanya ya. Kalau tidak, saya tutup dulu ya. Dan saya siapkan filmnya dulu ya. Rotifer dulu aja ya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Nggak ada? Belum ada? Belum ada yang raise hand. Ya. Kita nonton dulu. Ya. In this talk, I want to talk about some of the interesting features about rotifers. And one is that many species can exhibit this phenomenon known as cyclomorphosis. And as the name implies, morphosis, there's a change in form, and that can occur in a cyclical way. And what that change is the fact that some rotifers will develop these kinds of spines, these lateral spines in some cases. And so sometimes you'll see the same species that have individuals with and without spines. And this difference does not represent genotypic differences within the population, but are in fact induced phenotypic differences that are induced by environmental circumstances. Okay, so when you have something in the environment that can induce this change, it's more of a polyphenism as opposed to a polymorphism, which implies a genetic basis. So there's no genetic basis to this. And often what is in the environment that triggers the production of spines like this is the fact that there are predators nearby. Okay, so there's probably some sort of chemical cues in the water. And so when rotifers are cultured with water that contains chemical cues from predators, it's the next generation of individuals that will produce these spines. So you can't like throw a predator at a rotifer that's already there and it will grow spines. It can't do that, but it will produce offspring that will have the spines.
Here are some photographs of a species of rotifer called Caratella, and you can see the enlarged spines on this individual and a single enlarged spine over here on this individual, again induced by environmental cues. Here are the results of some quick experiments where if you culture this certain species of Caratella in a control medium, you may see the complete absence of spines, or you may have some short spines. So there is a range, there is phenotypic variation in the degree to which you see spine formation. But if you culture those the same species, individuals of the same species, in a medium that contains this predator called Asplantia, and Asplantia is a predator that is also a species of rotifer, but it's a much larger predatory rotifer. So if you take some water that had Asplantia growing in it, right, and then take that water to culture the Caratella slack-eye, you'll see that the range of spines that are produced by the offspring of the next successive generations will have much larger lateral spines. And of course, as you might guess, that this represents a form of protection against predation. If you have these big spines, it's much harder for a rotifer or another predator to be able to consume that prey. Here we have, instead of just pictures, we have a little bit more data where you can see that if you culture Caratella with just Paramecium as a control, right, that most of the individuals have shorter spines in this range about here. And then another control is to culture them with Tropocyclops, which is another type of crustacean that is not a predator for rotifers. And you see the same distribution of individuals with relatively medium to short size spines. And then if you culture them with Asplantia, the predatory species that I talked about, the distribution or the range of individuals is broader, but definitely includes those individuals that have much larger spines and definitely a greater median spine length in those individuals. So this data answers the question, if the development of the spines are for the protection against predators, how effective are they against being eaten by predators? And so we see a couple of experiments here where they looked at the equal number of individuals of each type, so different starting sample sizes in these different cases here. And so you look at the percentage that they ate of short spine versus long spine. In every case, they ate more short spine individuals than they did long spined individuals. And these differences were significant in all three cases, except the very first one, probably due to just a small sample size here. Another really fascinating aspect of rotifer biology is that they go through these different kinds of cycles. So there is a asexual cycle, also referred to as the amictic cycle, okay? And then there is a mictic phase, all right, which involves sexual reproduction. Okay, let's look first just at the amictic cycle, which is over here. And if we start out with sort of a typical diploid female, that females will actually produce eggs through mitosis instead of meiosis, right? So if you have a diploid individual and it produces eggs mitotically, those eggs are going to still be diploid, right? And then when those eggs develop into females, they're still going to be diploid females. All right, so what happens is these eggs can develop into adults without being fertilized. Okay, and this is an important concept here that you may have learned in other classes, but the word parthenogenesis refers to the development of an unfertilized egg into the adult organism. And so we see parthenogenetically produced females through the development of these unfertilized diploid amictic eggs, okay? And so what is this going to do? Well, if you have unfertilized eggs that just grow up into adults, this is asexual reproduction here,
Okay, and these females, of course, are going to produce more diploid eggs and then diploid females, and around we go, right? And we tend to see that there are environmental stimulants associated with this cycle compared to when they may enter the mictic phase, all right? So often it's in the summertime or the spring when everything's really nice and good and conditions are great and there isn't really a lot of stuff that's going on in their environment that's too harsh, that they'll just happily reproduce asexually. And I want you to think about the fact that if there are environmental conditions that don't provide any challenges to these individuals, then having genetically similar clones of individuals should be okay because that environment's not changing, right? So if you think about the fact that the stability in the environment may be responsible for the fact that you might have a stability in genotypes within the population, okay? That may make some sense. Now, what happens when the environment changes? So especially when you see towards the end of this season, when it starts to get colder, when fall may start to come in and turn to winter, things get a little bit less predictable. You might start to see cold, right, in the winter time here. And then what happens is that those kinds of environmental stimuli can stimulate these females over here. Okay, so I'm going back over here to produce eggs via meiosis instead of mitosis, right? So if we have meiotically produced eggs, those eggs now are going to be haploid, right? Or 1N eggs. So now we have diploid females producing eggs through meiosis, and the eggs are now haploid. Now those haploid eggs can develop through parthenogenesis again. Okay, the development of an unfertilized egg into an adult is parthenogenesis. So if those haploid eggs develop parthenogenetically, they become males. All right, so parthenogenetically developed diploid eggs become females. Parthenogenetically developed haploid eggs become males. And of course, because the eggs were haploid, the adults are also haploid. So we have these haploid males who can produce sperm. And if you think about it, and let me ask the question, is the sperm being produced by meiosis the way we normally think of it, or is the sperm being produced by mitosis? So let me just let you think about that for 1 second. Okay, so I hope you said mitosis and not meiosis, which is typical, because these guys are already haploid. There's no chromosomes to reduce, right? So they're producing haploid sperm, all right? And when you've got males around producing sperm, they can fertilize the eggs of the females, all right? So you've got haploid eggs over here, haploid sperm over here, right? Sperm and eggs. Fertilization can result in a diploid zygote, okay? And eventually, now you've got the eggs that are formed as a result of that fertilization process. And these eggs are referred to as resting eggs. And that's because they are kind of in a dormant state. You can recognize a resting egg because it has a thicker shell around it. Sometimes they look very black in some species. And so these resting eggs are also sometimes called winter eggs for the purposes that I mentioned before, because those kinds of winter conditions can stimulate the onset of the production of these kinds of eggs. So the winter eggs or resting eggs are the result of fertilization. Of course, we have sexual reproduction going on over here. This is the mictic phase of the life cycle. When those eggs hatch out, usually from positive environmental stimulus. So these guys can hang out all winter, right? When it's cold, when it's dry, all right? And then when the environment gets nice again and the sun starts to shine and things warm up and the rains come, the environment will stimulate the hatching of the resting eggs, which will develop into the diploid females. And again, those females may just go through this amictic cycle for a while until the next season where environmental stimulus causes them to produce haploid eggs through meiosis.
I just wanted to give you another picture. This is a diagram of the same exact thing that I was talking about before. Sometimes it helps to have more than one picture of this. So we see that we have summer eggs that are produced via mitosis from eggs. Ya, kita lihat selanjutnya ada satu film lagi. Semoga bisa dibuka juga ini. Oke. Thanks to KiwiCo for supporting this episode of Journey to the Rays Have Enemies. The paramecium has its own foe, Anda bisa lihat, and it ini is this paramecium strange itu, critter. No, not the big silianya pada eggplant-shaped looking selnya thing, ya, the pada smaller seluruh one. tubuhnya ya. The one that looks a bit like a swimming okra. This is Didinium, though it wasn't always called that. When Otto Friedrich Müller first described it in 1786, he thought he was observing a Vorticella, and so he named it Vorticella nascuta. Almost a century later, Samuel Friedrich Stein would change its name to Didinium. Like its paramecium foil, the Didinium is a ciliate, but at first glance, it doesn't seem like it should be much of a problem. For one thing, paramecium can just get so much larger than a Didinium. Plus, the Didinium is just weird looking. In fact, between the paramecium and the Didinium is the one that actually looks like food. We compared it to an okra earlier, but at other times it looks more like a stretched out acorn. And the pointier bit looks like a jalapeno stem. Of course, it is not a stem. It is the Didinium's proboscis, which means that is the front of the organism. And there's still plenty of weird to go. The Didinium has a long macronucleus that curves into a sort of figure-8 shape. And circling the organism's body are two rows of cilia, called pectinelles, that seem almost randomly placed. One row sits at the border of the proboscis and the rest of the body, while the other clinches the middle like a loose belt. It's a little bit tough to see the pectinelles in their full fringy glory with our microscope. They look more like 4 bundles of hair on the sides of the Didinium, but you can see what it looks like better in this illustration. And those cilia give Didinium both its very fast and very strange movement. When the Didinium moves, it really moves, but not necessarily in a way that seems obvious to us at first glance. Just trying to follow it with a camera feels a little stressful. The first time James found one, it slipped so quickly in and out of view that he barely caught a glimpse. He had to switch to a lower magnification so he could zoom out and see it. But for the Didinium, this seemingly out-of-control movement is very deliberate. It's constantly rotating in a clockwise fashion, but also leaning towards one side so that it's moving in a spiral path. In the early 20th century, scientists added ink to jelly just so they could slow the Didinium down and follow this path. The microbe's seemingly aimless trajectory helps the Didinium cover a wide range of space in a short amount of time. Think of it compared to another skilled hunter we watched recently, the Lacrymaria olor, which sends its neck out into all directions to maximize the odds of encountering something. The Didinium is doing something similar, but instead of extending its neck, it's sending its whole body into different directions. And that speed is a big reason why Didinium is so effective. As it zips around the microcosmos, it will bump into things that don't happen to be food, and when it does, it politely backs up and moves on. But if its proboscis makes contact with something edible, then the Didinium goes to work, seizing its prey with its proboscis, paralyzing it, and then eating it. And while it's known to consume other organisms, what Didinium really likes to eat are paramecium. It doesn't matter that a paramecium might be 6 times its size. The Didinium is here for a meal, and it will gladly expand itself around the paramecium to swallow it. But as you can see, this is not a smooth process. The Didinium is still moving and bumping around as it consumes the paramecium, and for a while, it's hard to even tell where the predator ends and the prey begins.
The only real Didinium-like thing about it is the spiral path it still takes as it eats and eats and eats, but eventually it settles back into its more awkward-looking self. So incredible is the Didinium's appetite that scientists have observed it eating a pair of dividing paramecium. They've also occasionally been observed exploding from eating too much. So there are hazards to this lifestyle. But while the Didinium is extremely talented at hunting paramecium and also capable of hunting other organisms, it's actually pretty bad in some of its other conquests. When Didinium try to eat rotifers, they are stymied by the relatively tough exterior, and other ciliates like stentors are too large and too tough and too active for the Didinium to do much damage to. And paired with its favorite prey, the Didinium is its own model system. In the early 20th century, mathematicians came up with equations to describe how populations of predators and prey oscillate in response to each other. More predators means less prey, which then means fewer predators and more prey. Lather, rinse, and repeat. And you get a cycle that shapes relationships between species in many different environments. And in attempting to see if they could recreate these equations that were for the macroscopic world in a microscopic environment, scientists in labs turned to paramecium and Didinium to act as a model predator-prey system. It turned out to be not so straightforward to mimic nature in the lab. When scientists first started watching Didinium and paramecium in a flask, the Didinium would inevitably consume the paramecium to extinction, in turn driving their own deaths. It was only by building on these experiments and finding ways to adjust the interactions between predator and prey that they could reconstruct the oscillations we expect. Ya, seperti itulah tadi yang bertanya ya, mekanisme makan dari si Didinium yang makan paramecium yang berukuran besar. Jadi ini sepertinya menggambarkan, tadi diceritakannya menggambarkan keserakahan katanya ya, sampai meletus selnya itu karena makannya kebanyakan. Mekanisme makan berlebihan atau rakus atau nggak tahu malu atau ya bukan nggak tahu malu, mereka nggak tahu malu. Yang jelas mereka makannya sepanjang masih ada makanan. Itu terjadi juga pada Cladocera yang minggu depan akan dibahas. Jadi Cladocera itu kalau dikasih makannya banyak, dia makan terus sampai perutnya meletus. Jadi ini gambaran keserakahan pada dunia mikroskopis ya. Jadi kalau di dunia manusia yang makroskopis kelihatan dan sebagainya, itu ada yang banyak yang rakus sampai sikut kiri sikut kanan atau apapun itu diambil ya. Ternyata di dunia yang tidak pakai pikiran pun ada ya. Jadi gambaran yang terjadi di dunia manusia yang jelas ya, gonjang-ganjingnya, ternyata di dunia mikroskopis pun ada. Seperti halnya cerita saya terkait dengan dia tumbuhan apa hewan ya. Nah, itu juga kan saya pernah singgung walaupun seharusnya saya tidak menyinggung itu ya. Perempuan apa laki-laki ya. Nah, itu seperti itu ya. Ada yang namanya borderline. Kemudian tentang keserakahan itu juga ada di dunia mikroskopis ya. Jadi ada yang makan aja nggak peduli, pokoknya makan sepanjang ada makan aja terus. Ini salah satu contohnya adalah Didinium. Biarpun si paramecium itu lebih besar karena dia memiliki kekuatan, punya proboscis yang ada di ujung kepalanya, di bagian anteriornya itu alat penghisap sehingga si proboscis itu bisa menghisap sel dari si paramecium sehingga disedot terus dihisap aja terus sampai kalau dihisap terus bisa jadi si Didiniumnya bisa sampai meletus katanya seperti itu ya. Jadi itu eat and eat katanya terus menerus ya. Nah, itu gambaran dari bagaimana cara Didinium bisa makan paramecium yang berukurannya 6 kali lebih besar katanya seperti itu ya. Enggak ada yang mau ditanyakan dari film barusan? Ada yang ingin tambahkan atau pernah melihat film yang lain yang lebih menarik? Ya, mangga Rizky. Ya Bu, izin bertanya, saya Rizky NPM 160. Yang tadi di video yang pertama kan ada tentang resting egg tuh Bu. Ya. Nah, resting egg-nya itu
dia bisa menjadi pada tahap resting egg itu seberapa lama gitu Bu? Apa bisa selamanya sampai ketemu fase di mana kondisi bagus bisa itu lagi, atau emang ada misalnya berapa lama udah nggak bisa jadi telur lagi gitu? Maksudnya kayak expire-nya gitu lah Bu. Expirednya. Kasih Bu. Jadi tadi disebutkan ya, resting egg tersebut itu sangat kuat, diseliputi oleh dinding sel yang sangat kuat, sangat tebal, bahkan katanya terlihat sangat hitam itu bukan artinya kuat, tapi disebutkan sangat maksudnya sangat tebal ya, sehingga bisa melindunginya dari gangguan lingkungan yang tidak sesuai. Kemudian kalau ditanyakan expire-nya kapan, tidak ada expire-nya. Mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat dan akan menetas pada saat lingkungan sudah lagi kembali ideal atau sudah kembali varinas dan sebagainya tadi, yang jelas sudah ada dalam kondisi yang optimum lagi. Jadi kalau di luar negeri sana, winter itu kan stresornya ya, stresor atau stimulinya adalah winter ya. Nah pada saat kondisi sudah tidak winter lagi, sudah ideal atau sudah optimal, dia akan menetas. Jadi tidak katakanlah sebulan kah, 2 bulan, tapi sampai kondisinya menjadi optimal. Kemudian faktor pemicunya, kalau di daerah sana ya bisa jadi winter tadi. Tapi kalau di sini di Indonesia nggak ada winter kan? Nah penyebabnya bisa jadi memang suhu yang terlalu rendah juga atau terlalu tinggi, atau bisa juga makanan ya, atau seperti yang tadi yang tadi parthenogenesis itu bukan. Ya, parthenogenesis bisa juga karena keberadaan predator. Tadi digambarkan kan, ada berhanya itu siapa yang tadi yang di Cyclomorphosis kalau yang tadi ya, Cyclomorphosis. Intinya adalah kondisi lingkungan yang tidak ideal itu bisa karena keberadaan predator yang mengganggu, yang dapat menyebabkan jenis tersebut dipredasi. Bisa juga ketersediaan makanan yang kurang, bisa juga faktor lingkungan itu berhubungan dengan suhu. Kalau di winter tentu saja faktor pencetusnya adalah suhu. Ya. Kemudian yang tadi kalau Cyclomorphosis, kalau tadi Anda belum ada yang bertanya Cyclomorphosis itu penyebabnya bisa sama juga faktor lingkungan kan, bisa karena suhu yang tidak optimal, bisa karena ketersediaan makanan yang tidak mencukupi, bisa juga karena keberadaan predator. Tadi kan keberadaan dipelihara bersama-sama dengan Paramecium, dipelihara bersama-sama dengan Tropocyclop, dan dipelihara bersama-sama dengan Asplancha. Dengan dipelihara bersama Asplancha, terlihat bahwa terjadi Cyclomorphosis yang nyata, sehingga spine-nya itu panjang sekali ya. Itu mekanisme pertahanan dirinya untuk mempertahankan keberlangsungan populasinya dari berbagai gangguan lingkungan yang tidak optimal. Tidak optimalnya itu bisa karena banyak hal, ya. Kalau pencetus utama di daerah subtropis mungkin suhu, ya. Tapi di daerah tropis, kalau suhu itu tidak menjadi faktor pencetus, ada banyak faktor pencetus lain. Jadi yang namanya Cyclomorphosis, yang namanya parthenogenesis dan siklus parthenogenesis itu terjadi di perairan dimanapun, karena lingkungan itu tidak selalu optimal. Jadi kondisi yang tidak optimal akan menjadi stimulus untuk terjadinya kedua peristiwa yang barusan, ya, Rizky ya. Jadi kalau ditanya expire-nya, tidak ada expire, disebutkan bahwa itu tahan sangat lama. Jadi sepanjang perairan atau tempat hidupnya atau media hidupnya belum optimal, belum kembali optimal, dia tidak akan menetas. Itu Rizky ya. Mangga, siapa lagi yang barusan? Yang resen barusan siapa? Enggak, hanya Rizky barusan. Hanya Rizky ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mau nggak Pak Chandra ada yang mau disampaikan? Dari Chandra sih cukup Bu. Untuk tugas nanti saya kirim ke koordinator kelasnya saja. Oke, mangga. Jadi nanti siap-siap ya. Ini siapa koordinator kelasnya teh? Irfan ya. Jadi nanti Irfan, kemudian Arif dan Mirza. Tunggu aja ada tugas yang akan disampaikan oleh Pak Chandra ya. Jadi kuliah kita hari ini akan saya akhiri, dan insya Allah kita bertemu lagi di suasana yang berbeda tentu saja ya, di bulan Syawal ya, dan menyongsong hari raya
Idul Fitri yang hanya tinggal 2 hari lagi, tentu saja saat yang tepat untuk saya untuk menyampaikan selamat hari raya untuk yang merayakannya. Kalau yang tidak, ya tentu saja Anda juga tidak kuliah kan ya. Nah, selamat hari raya, kemudian mohon maaf lahir batin karena saya yakin selama interaksi kita hampir 1 semester sudah sekian, ya udah berhitung 10 kali lebih kita bertemu melalui layar komputer. Ada hal-hal yang kurang berkenan baik dari saya, Pak Chandra ataupun yang lain. Saya boleh mewakili Pak Chandra dan teman-teman tim teaching yang lain. Mohon maaf ya, mohon dimaafkan hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Anda juga memiliki persediaan maaf yang banyak sehingga kami dimaafkan ya. Kemudian kami juga tentu saja mohon maafnya sudah ya. Kami juga berharap bahwa Ramadan yang sudah kita lewati dan akan kita akhiri di 2 hari ke depan, mudah-mudahan menjadikan kita hamba Allah yang lebih berkualitas, lebih taat, dan pengaruh dari Ramadan yang membuat kita bisa menahan diri, bisa lebih sabar, itu akan berlanjut di bulan Syawal dan seterusnya. Mudah-mudahan kita juga masih dipertemukan dengan Ramadan berikutnya dalam keadaan yang lebih baik dibandingkan dengan Ramadan hari ini. Enggak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, kita Waalaikumsalam. ya, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.